Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita akan lanjut budidaya sayur rumahan. Ya, kali ini kita akan bahas tentang tanaman atau sayur bunga kol. Ya, bunga kol. Jadi bunga kol sama seringkali bunga kol itu disebut brokoli. Ya, padahal itu berbeda ya. Kalau brokoli itu warna hijau, bunganya itu warna hijau. Kalau di bunga kol warna putih. Nah, ini yang warna putih memang. Memang dia sangat adaptif di dataran rendah. Jadi di sini ada dua yang lazim ditanam dataran tinggi itu, yaitu bunga kol sama kolbis. Ya, kalau yang gini daunnya bulat-bulat ini kolbis. Ya. Nah, ini kolbis nih. Ini kolbis dataran rendah. Ya, agak berbeda ya. Ini bunga kol agak panjang daunnya. Ini kolbis, ini bunga kol, daunnya agak panjang ini, agak bergerigi. Kalau yang bunga kol ini, nah, agak bergerigi daunnya. Nah, ini kita belum ada ya tanaman yang sudah ada contoh bunganya. Insya Allah kita akan update segera nanti kalau sudah berbunga. Yang ingin saya share adalah bunga kol ini ada dua jenis, jadi jangan sembarangan Anda beli. Ya, jangan sembarangan Anda beli. Kalau Anda di dataran rendah, beli yang di dataran rendah, khusus dataran rendah. Ya, kenapa? Kalau Anda beli benih sembarangan bunga kol, kalau Anda di dataran rendah, kayak contoh di kota kami di Tuban, kayak Jakarta, Surabaya dan sekitarnya itu yang dataran rendah ya, atau di bawah 200 meter ya, di atas permukaan laut, Anda nggak akan memperoleh hasil yang Anda inginkan. Bunga kol yang seharusnya segini ya di tengah gini segini, ini paling Anda cuma dapat segini. Apa? Satu, benih jelas, nomor dua perawatan. Ya, bagaimanapun Anda merawat, kalau dia bunga kolnya dataran tinggi gak akan pernah menghasilkan yang bagus pula. Ya, mentok segini kecil bunga kolnya itu. Nah, makanya, tapi ya kalau jenengan di dataran tinggi menanam yang dataran rendah itu masih oke, menghasilkan hasil yang bagus pula. Nah, tapi kalau jenengan di dataran rendah beli benih yang tidak tahu itu rendah atau tinggi, ya susah ya. Jadi makanya kita ini benihnya adalah bunga kol yang untuk dataran rendah. Jadi untuk jenengan dataran tinggi ataupun rendah pun oke mas ya. Nah, kita bahas sedikit tentang bunga kol ya. Jadi bunga kol ini kami berencana untuk membuat dua versi ya, yaitu yang versi organik full sama yang semi kimia. Kenapa saya bilang semi kimia, kok nggak organik full juga? Karena saya belum mendapati yang full organik yang bunganya itu besar ya, belum. Ya, ini sedang saya ramu nutrisinya biar cukup, karena saat untuk merangsang bunga awal biasanya kalau petani itu pakai KNO3 ya, kalium nitrat. KNO3 itu termasuk pupuk yang mahal ya, sekilonya bisa 30 ribuan, tapi dia memang dibutuhkan di awal pembungaan, sangat butuh kalau tanaman si bunga kol dan kolbis itu. Nah, ini termasuk tanaman yang hamanya minim ya, termasuk yang hamanya minim. Jadi keluarga kutu, kepik itu nggak suka sama ini, tapi belalang suka. Nah, ini berarti hamanya itu belalang kalau di sini, kalau di dataran rendah ini hamanya belalang kalau khusus tanaman ini. Ya, ini kan masih bagus kan, ini belum kita semprot apapun ya, ini ada gigitan belalang sedikit. Ini masih oke, daunnya masih bagus sekali. Jangan terlalu sering memegang daun ya, kayak gini nanti di lapisan daunnya terkelupas karena sentuhan tangan kita. Harusnya nggak boleh kayak gini, tapi ini untuk nunjukin ke jenengan aja, nggak apa-apa. Jadi dia daunnya ini ada selaput atau apa ya, atau lapisan serbuk, lapisan. Nah, ini ketika kita gosok-gosok dia hilang. Nah, ini yang melindungi dia ini. Jadi jangan terlalu sering pegang-pegang daun kayak gini, nggak boleh. Ini cuma sampel aja ya yang ditiru. Oke. Jadi untuk merangsang pembungaan awal kita butuh dia kondisi prima tanaman. Jadi kondisinya seger, tanaman bagus, dan rata-rata 20 helai. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, masih kurang sekitar 10 daun lagi. Baru nanti dirangsang ya, sekitar 17 sampai 20 daun lah ya. Baru nanti dirangsang sama baru dirangsang sama kalium yang tinggi gitu.
Kalau Anda punya rekomendasi, kalau punya di sekitar rumah Anda ada jual pupuk organik yang kaliumnya tinggi, itu boleh dipakai. Nah, kami masih nyari ini yang cocok full organik ya, biar dia nanti menghasilkan bunga yang besar pula. Nah, kenapa kok kita harus nunggu 20 tahun itu untuk menghasilkan bunga yang besar dan bagus ya? Nah, karena bunga itu bagaimanapun juga penopangnya adalah ini daun. Jadi tanpa daun yang cukup banyak, dia juga nggak akan bisa besar. Ya, dari daunnya pun harus sehat, lebar, jumlahnya cukup untuk menghasilkan bunga yang besar pula gitu. Nggak mungkin daun sedikit menghasilkan bunga besar, mustahil. Nah, sehingga kita perlu menyehatkan tanaman, harus sehat, benar-benar sehat, lebar, daunnya cukup jumlahnya untuk memproduksi bunga yang sedemikian bagus kita inginkan. Ya, jadi kalau yang konvensional itu memang saya juga dulu pakai nanam itu pakai KN3 sekali aja selang budidaya. Jadi cuma sekitar 1 ujung sendok ya, diencerkan di air 1 liter, disiramkan sini, wah itu sudah seminggu kemudian bunga keluar. Itu kalau pakai KN3 kalium nitrat. Nah, kalau pakai pupuk organik dengan kalium tinggi itu saya belum nemu, soalnya belum nemu yang bisa langsung seinstan itu dan sebesar itu hasil bunganya. Ya, ini saya sedang meriset juga, nanti kita sampaikan ke jenengan ya. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.